Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kepahaman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 sub 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mencermati kosakata dalam teks konsep ciri-ciri kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan. Dapat menjelaskan sifat-sifat operasi hitung dalam bilangan cacah, dapat mengetahui dinamika gerak tari, dapat memahami arti gambar pada lambang negara, Garuda Pancasila, serta dapat memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kita awali pelajaran pagi hari ini dengan mengenal lambang negara Indonesia. Bu Guru yakin kalian pasti tahu. Apa lambang negara kita? Ya, benar, burung Garuda. Dan apa dasar negara kita? Betul sekali, Pancasila. Di situ terkandung adanya 5 sila. Pada pembelajaran kemarin, kalian sudah mengenal mengenai sila pertama. Hari ini kita lanjutkan dengan sila kedua. Apa lambangnya? Tepat sekali, rantai emas. Bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar sekali. Rantai emas memiliki arti bahwa manusia itu saling membutuhkan agar tercipta kekuatan seperti kekuatan rantai. Sikap yang terkandung di dalamnya agar kita tidak membeda-bedakan teman bergaul, saling membantu, suka menjenguk orang sakit, mencintai sesama manusia, bersikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Lihatlah contoh-contoh berikut. Gambar pertama apa anak-anak? Good. Bergaul dengan semua orang atau tidak membeda-bedakan. Di situ jelas sekali ada bermacam-macam budaya dari suku bangsa kita. Yang di bawah, benar sekali, saling tolong menolong. Dan yang terakhir, tepat sekali, menjenguk orang sakit. Coba kalian perhatikan dari bawah. Apa menurut kalian? Benar, perbedaan dari pakaian yang dikenakan. Itu menunjukkan apa? Tepat sekali anakku. Toleransi antar umat beragama. Kita ke atas. Ada 2 anak kecil saling berbagi. Menunjukkan apa itu? Saling menyayangi atau mencintai. Pintar. Bawah kanan. Perlu dicontoh tidak? Tepat sekali tidak. Itu menunjukkan perbuatan yang semena-mena. Anak-anakku, apakah kalian selama ini langsung besar? Tentu tidak. Pintar. Kalian mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, di mana
pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan perubahan bentuk yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Mungkin tidak kalian yang sudah sebesar ini kembali menjadi balita? Tentu tidak. Tapi mungkin kalian akan tumbuh menjadi dewasa. Lihat gambar pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kira-kira kalian di mana? Benar, antara balita dan remaja atau anak-anak. Sebentar lagi kan remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Di sini ibu akan menerangkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Olahraga. 2. Makanan sehat. 3. Istirahat yang cukup. 4. Keturunan atau anak. Marilah kita pahami satu persatu. Yang pertama, olahraga. Olahraga dapat dilakukan secara teratur. Tapi ingat, harus diawali dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan agar tidak terjadi cedera. Lihat gambar di bawah ini. Contoh-contoh pemanasan, ada pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Apa itu, Bu? Anakku pintar tanya. Pemanasan statis merupakan pemanasan tanpa berpindah-pindah. Sedangkan pemanasan dinamis dilakukan dengan ada sedikit perpindahan tempat. Setelah melakukan pemanasan, kita baru melakukan kegiatan inti atau olahraga inti. Dan ditutup dengan pendinginan agar otot-otot kita tidak tegang. Kalau kita tidak melakukan pemanasan dan pendinginan, kita bisa akan cedera. Entah itu otot ataupun tulang kita. Hati-hati ya. Yang kedua, makanan sehat atau bergizi. Lihat gambar di atas. Kira-kira makanan itu mengandung apa saja? Pinter-pinter anaknya ibu. Benar, ada karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor atau zat besi, dan mineral lainnya yang dibutuhkan tubuh. Apa sih Bu karbohidrat? Oh baik, ibu akan terangkan. Karbohidrat adalah makanan yang bisa menghasilkan energi untuk kita. Contohnya ada nasi, jagung, ketela, singkong, apalagi gandum dan kentang. Pintar. Protein apa Bu? Pinter-pinter anaknya ibu. Protein berguna untuk pertumbuhan kalian. Contoh protein ada tahu, tempe, ikan, daging, dan telur. Protein sendiri terbagi menjadi dua. Protein hewani dan nabati. Hewani itu dari hewan. Nabati itu dari tumbuhan. Lemak bisa terbuat dari hewan dan tumbuhan. Contohnya susu, yogurt, keju, minyak ikan, minyak sayur. Lemak berguna untuk menghangatkan tubuh. Vitamin dan mineral berguna membantu metabolisme tubuh kita. Vitamin dan mineral dapat diperoleh dari buah dan sayur. Vitamin yang dibutuhkan tubuh kita antara lain ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A bisa diperoleh dari wortel, brokoli, sawi, melon, apel, hati. Vitamin B
bisa diperoleh dari alpukat, kacang-kacangan, roti, pasta. Vitamin B ini paling banyak jenisnya. Ada B1, B2, B12, dan sebagainya. Vitamin C pasti kalian tahu. Coba apa? Tepat. Dari buah-buahan, ada pisang, jeruk, dan sebagainya. Vitamin D bisa diperoleh dari telur, tahu, tempe, daging ikan salmon, serta sinar matahari pagi yang bisa menguatkan tulang kita. Vitamin E bagus untuk kulit kita. Biasanya diperoleh dari kacang-kacangan. Dan terakhir, vitamin K diperoleh dari sayuran hijau, ada brokoli, kubis, bunga kol, dan sebagainya. Lihat gambar berikut. Itu adalah isi piringku. Asupan yang tepat agar kita dapat tumbuh dengan baik. Prosentasenya 35% karbohidrat, 35% sayur, 15% lauk, dan 15% buah. Sudah tepatkah makanan yang kau makan tiap hari, anak-anakku? Tidur ternyata istirahat yang paling bagus. Tidur yang baik itu 8 jam dalam satu hari di malam hari. Tidur siang mampu memulihkan tenaga yang telah kita gunakan dalam beraktivitas di pagi hari, sehingga mampu menambah daya ingat. Tahukah kalian bahwa tidur siang itu sunnah? Sabda Rasulullah, "Qailullah lah, istirahat sianglah kalian." Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Murid-murid, dengan tidur membuat otak kita semakin berkembang dalam pertumbuhan dan bekerja secara optimal. Memiliki keturunan atau anak bertujuan agar suatu kaum tidak punah, sebab jumlahnya semakin banyak. Kalian pernah melihat suatu pernikahan? Pasti pernah. Ya, dari awal pernikahan, kemudian memiliki seorang anak. Bertambah usia pernikahannya, bertambah pula keturunannya. Begitu seterusnya. Jika minggu lalu kalian mengenal letak bilangan, kali ini Ibu akan menerangkan tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan tanpa menyimpan. Perhatikan ya. Kedua angka ini. Lihat prosesnya dan hasilnya. Mudah bukan? Sebab kalian tidak perlu menyimpan. Jika menemukan penjumlahan seperti yang di bawah ini, perhatikan. Paling mudah kalian menggunakan sistem dicoret. Contoh, 8 ditambah 5. Hasilnya 13. Pintar sekali. Kalian bisa menyimpan di atas angka 4, angka 1. Kemudian dijumlahkan ke bawah. Hasilnya menjadi 9. Dan seterusnya. Sedangkan untuk pengurangan, perhatikan juga baik-baik. Lihat contoh ini. Ini mudah bagi kalian, sebab tanpa meminjam. Tepat sekali. Tapi perhatikan untuk yang di bawah.
Apalagi kalau angkanya 0. Hati-hati, ada perubahan. Perhatikan Ibu ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Kita harus meminjam dari yang depan. Kita coret. Karena 0, angka ini berubah menjadi 9. Sedangkan depannya kita coret lagi menjadi 8. Dari situ kita bisa menghitung 10 karena tadi sudah meminjam. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Dan 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Sedangkan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Sudah paham kalian? Anak-anakku, Ibu ingin mengingatkan, jika kalian menemukan soal cerita, perhatikan baik-baik proses pengerjaannya. Biasakan menggunakan KM dan KJ. Apa itu KM dan KJ? Benar sekali. KM merupakan hasil perhitungannya, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan KJ merupakan kalimat hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Saat ini Ibu menegaskan untuk penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Tunggu materi berikutnya. Indonesia kaya akan budaya. Salah satunya tari. Tari merupakan perpaduan gerak dan layu. Gerakan tari merupakan perubahan posisi atau sikap anggota badan saat menari, yang merupakan unsur utama tari. Jenis gerakan tari ada 3. Pertama, gemulai atau lembut. Biasa digunakan penari dari Jawa Tengah. Yang kedua, patah-patah, menunjukkan sikap tegas dan gagah. Biasanya digunakan penari dari Jawa Timur. Yang ketiga, dinamis, penuh semangat, gembira, dan lincah. Biasanya dilakukan oleh penari dari Bali dan Sumatera, serta lainnya. Unsur tari ada 3. Pertama, wiraga atau gerakan anggota badan penari. Kedua, wirama atau irama, agar tari lebih hidup. Lebih banyak menggunakan unsur gamelan atau alat musik tradisional dari suatu daerah. Yang ketiga, wirasa, yang menunjukkan ekspresi atau perasaan tarian yang dibawakan. Gerak tari sendiri ada 2, yaitu gerak alam dan gerak murni. Contoh gerak alam adalah kegiatan meniru makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan kegiatan manusia. Gerak murni memang asli. Ibu ingin kalian belajar menari dengan diiringi lagu yang mudah dipahami terlebih dahulu. Di sini ada 6 langkah yang harus kalian pelajari. Gerakan pertama, mengangkat tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian. Gerak kedua, menurunkan kedua tangan secara perlahan. Gerak ketiga, rentangkan kedua tangan, kemudian angkat ke atas secara bersamaan. Gerak keempat, rentangkan kedua tangan dan putar pergelangan tangan. Gerak kelima, arahkan kedua tangan ke depan dan lentikkan jari. Terakhir, bertepuk tangan. Mari belajar menari dengan iringan lagu tepuk tangan.
Ibu berharap setelah kalian lihat video ini, kalian bisa melakukannya sendiri atau bersama kakak atau adik kalian di rumah. Agar tumbuh dengan baik, kita juga perlu berolahraga. Dalam berolahraga dikenal adanya dua gerak. Satu, gerak lokomotor. Gerak memindah tubuh dari satu tempat ke tempat lain, seperti berjalan, lari, loncat, dan sebagainya. Dua, gerak non-lokomotor. Gerak tubuh tanpa berpindah tempat, seperti jalan di tempat dan lari di tempat. Salah satu contoh olahraga dengan memperagakan gerak lokomotor adalah melakukan permainan kijang dan rusa. Di sini kalian membentuk dua kelompok atau dua regu. Setiap regu saling berhadapan. Jika ada perintah dari wasit seperti kijang, maka kelompok kijang maju satu loncatan ke depan, sedangkan kelompok rusa harus mundur satu loncatan ke belakang. Begitu seterusnya. Kelompok yang kompak dan konsentrasi menjadi pemenang. Agar lebih paham, lihatlah video berikut. Konsentrasi, sudah menginjak garis. Konsentrasi, sudah menginjak garis. Siap, kelompok kijang dan rusa. Rusa, rusa, kijang, rusa, kijang, rusa, rusa. Ayo, konsentrasi. Dari sini kalian bisa melaksanakannya dengan teman, sekitarmu, atau keluargamu di rumah. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.